Halo Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa, kita akan membahas perdagangan sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Hari ini hari Senin, tanggal 30 Mei 2022. Oke, hari Jumat, IHSG ditutup di level 7026, naik 2% atau 142 poin. Adapun most active stoknya 5 diantaranya BRI, Goto, Telkom, BCA, dan Mandiri. Oke, kita bahas Amerika dulu ya. Jadi The Fed melewati puncak hawkish, di mana Nasdaq pimpin penguatan bursa Wall Street naik hingga lebih dari 3%. Probabilitas The Fed untuk lebih hawkish atau menaikkan Fed Fund Rate hingga 2,25% sampai 2,5%, turun dari 50% menjadi 35%. Berdasarkan data CME, investor meyakini The Fed hanya perlu menaikkan Fed Fund Rate 100 basis untuk 2 pertemuan berikutnya, atau kebijakan moneter ketat berakhir di September, meninggalkan Fed Fund Rate di level 1,75 sampai 2%. Di sisi lain, investor juga kembali minati pasar obligasi Amerika dengan yield US 10 tahun turun ke 2,74 setelah sempat mencapai 3,14 Mei ini. Oke, kita bahas ke IHSG ya. IHSG kembali tembus di level psikologis dengan investor asing catatkan net buy 1,3 triliun dengan saham bank The Big Four mendominasi top buy foreign transaction. Kenaikan giro wajib minimum bertahap hingga 400 basis untuk bank umum konvensional tidak mempengaruhi likuiditas bank kategori buku 4, seiring mampu mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga yang sangat baik. Mengawali perdagangan 4 hari bursa ini, kami memproyeksikan IHSG bergerak downward atau technical correction dengan kisaran 6.850 sampai 7.100. Kita masuk ke company news. Yang pertama adalah dari Semen Indonesia yang membukukan laba bersih senilai 498 miliar pada kuartal pertama tahun ini atau tumbuh 10,6% secara tahunan. Pendapatan tumbuh 0,7% menjadi 8,1 triliun yang ditopang oleh pendapatan semen. Oke, berikutnya yang kedua ada dari Intiland Development telah mengalokasikan belanja modal capex senilai 1 triliun untuk tahun ini. Terus kemudian Perseroan mengatakan pihaknya memiliki kemungkinan untuk bekerja sama dengan pemilik lahan dan mengembangkan landed residence. Oke, yang ketiga ada dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJBR yang akan menerbitkan dan menawarkan obligasi dengan jumlah pokok senilai 1 triliun. Obligasi ini ditawarkan 2 seri, yaitu seri A senilai 399,9 miliar dengan kupon 7,85%, serta seri B senilai 600 miliar 90 juta dengan kupon sebesar 8,6%. Makroekonomi domestik, yaitu pemerintah tunda pungut pajak karbon. Jadi Direktur Peraturan Perpajakan 1 Direktorat Jenderal Pajak mengatakan pajak karbon batal diterapkan di Juli 2022. Terus kita masuk ke global. Ekonomi Amerika yang memulai kuartal kedua dengan kuat. Jadi pengeluaran konsumen Amerika bulan April naik lebih dari yang diperkirakan. Belanja konsumen yang menyumbang lebih dari 2/3 kegiatan ekonomi Amerika meningkat 0,9% bulan lalu. Data untuk Maret direvisi lebih tinggi untuk menunjukkan pengeluaran mencapai 1,4%, direvisi dari 1,1 yang dilaporkan sebelumnya. Oke, berikutnya kita masuk ke minggu ini ya. Minggu ini kita ada data ekonomi. Untuk hari ini, hari Senin dan hari Selasa tidak ada data domestik. Sementara untuk hari Rabu libur, baru ada data itu hari Kamis. Kita menunggu data inflasi, ya inflasi rutin ya, data rutin. Terus untuk corporate calendar untuk hari ini itu ada RUPS, kode sahamnya SBMA, MARK, dan DADA. Sementara untuk dividen ada PZZA dan FIS. Kita masuk ke technical. Hari Jumat IHSG ditutup di level 7.026 dengan net foreign 1,3 triliun. Adapun prediksi untuk hari ini bergerak downward technical correction dengan kisaran 6.850 sampai 7.100. Polanya spinning top, MACD negatif mengecil, dan stochastic overbought. Rekomendasi saham untuk hari ini yang pertama adalah ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur. Sebelumnya ditutup
menguat 4,5% ke level 8.625. Rekomendasi buy untuk hari ini dengan target price di 8.975, stop lossnya di 8.550. Polanya riding, MACD positif, dan stochastic uptrend. Yang kedua, kita ada pilihan di Bank Negara Indonesia. Sebelumnya ditutup menguat lebih dari 3% ke 9.200. Prediksi hari ini buy on weakness, target price-nya di 9.900 dan stop loss di 9.000. Polanya shooting star, MACD negatif mengecil, dan stochastic overbought. Berikutnya kita ada Saratoga Investama Sedaya, SRTG. Sebelumnya menguat hampir 2% ke level 3.120. Rekomendasi buy untuk hari ini dengan target price di 3.300 dan stop loss di 3.100. Adapun polanya Morningstar, MACD negatif mengecil, dan stochastic golden cross. Yang keempat, kita ada Temas atau kedesannya TMAS. Sebelumnya menguat 7,3% ke level 3.080. Hari ini diprediksikan, direkomendasikan buy dengan target price di 3.330 dan stop loss di 3.050. Polanya riding, MACD positif, stochastic uptrend. Yang terakhir kita ada Jasa Marga. Sebelumnya menguat 1,3% ke level 3.850 dan kita rekomendasikan buy untuk hari ini dengan target price di 4.050 dan stop loss di 3.800. Adapun polanya for white shoulders, MACD negatif mengecil, dan stochastic uptrend. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.